Halo pemirsa Auto Driver, ketemu lagi sama saya Haryawan Arif. Ya, sekarang saya mau ngetes mobil yang sebenarnya udah pernah dites sama Fitra, tapi waktu itu dia belum berkesempatan untuk melakukan pengetesan jangka panjang. Iya, ini adalah di All New Civic Turbo. Bicara soal desain dari Honda All New Civic Turbo ini, dia terlihat lebih modern dibanding generasi sebelumnya. Kemudian penggunaan headlamp berteknologi LED juga menambah terlihat lebih futuristik. Namun mobil ini tetap memiliki sentuhan elegan karena adanya panel chrome pada bagian depan yang terlihat lebih besar, kemudian di bagian samping pada lis kacanya dan juga handle pintunya. Kemudian ada juga penggunaan side marker di bagian samping ini. Ini termasuk unik karena biasanya mobil-mobil Amerika yang menggunakan sistem side marker. Kemudian penggunaan velg berukuran ring 17 inci. Di mobil ini sebenarnya menurut saya terlihat kurang proporsional karena dimensinya terlihat jika dilihat secara visual mirip seperti Honda Accord. Mungkin velg berukuran ring 18 inci bakal lebih cocok di mobil ini. Sekarang bicara soal desain bagian belakang. Ini sedikit unik. Karena pada generasi sebelumnya kaca segitiga ini tidak ada, melainkan ada berada di bagian depan yang sebenarnya didesain untuk melihat sisi yang tidak terlihat atau blind spot. Namun kini Honda memindahkan ke bagian belakang. Ini seperti mobil-mobil Volvo zaman dulu, kemudian ada juga di Citroen yang sebenarnya kaca ini dibuat untuk penumpang belakang saat duduk nyender dan menoleh bisa melihat bagian samping dengan nyaman. Kemudian desain tarikan garis ini juga unik karena membuat mobil ini terlihat semi hatchback, tapi sebenarnya ini sebuah sedan. Tapi gara-gara desain ini membuat mobil ini bisa dibilang kayak hatchback dari belakangnya. Honda All New Civic Turbo ini hadir dengan mesin 1500 cc yang dilengkapi dengan turbo dan juga intercooler, menghasilkan tenaga 173 PS dengan torsi 220 Nm yang sudah didapat dari RPM 1700 saja. Kemudian dia dilengkapi dengan transmisi CVT 7 percepatan. Tapi menurut saya mesin ini memiliki tenaga sebesar itu tidak cocok menggunakan CVT karena perpindahannya terasa tidak natural. Selain itu, kalau Anda bisa lihat di sini, mesin dari Honda All New Civic Turbo ini terlihat tidak rapi karena banyak banget kabel-kabel dan selang-selang yang berseliweran di mana-mana. Tapi Honda tidak membuatnya dengan penutup cover. Jadi jika Anda membukanya terus melihat cukup berantakan ini. Lagi-lagi di bagian belakangnya, sayangnya Honda tidak melengkapi dengan sensor parkir, namun dia melengkapinya dengan kamera mundur di sini. Sebenarnya menurut saya kamera mundur itu berguna memang, tapi sensor parkir bakal lebih berguna saat melakukan parkir di malam hari. Suara itu bakal menjadi patokan bagi si pengemudi untuk melakukan parkir. Sekarang kita ngomongin soal bagasinya. Jika Anda lihat di sini, ini bagasinya kapasitasnya besar sekali. Kemudian juga bisa ditambah lagi dengan pelipatan jok. Jika Anda sudah melipat joknya, Anda bakal memiliki kapasitas yang lebih besar lagi. Kemudian jok yang dilipat itu juga memiliki ketinggian yang sama dengan dek bagasi belakangnya. Ini bakal memudahkan Anda memasukkan barang dan mengeluarkannya. Sekarang soal ban serepnya. Ternyata dia menggunakan ban yang sama persis profilnya dan velgnya pun sama persis seperti yang sudah digunakan pada mobilnya. Bukan menggunakan ban space saver yang biasanya digunakan untuk menambah kapasitas bagasi. Oke, setelah selesai menjelaskan di bagian eksteriornya, sekarang kita akan mulai di bagian interiornya. Sekarang saya mau jelasin bagian belakangnya. Ini posisi duduk saya dengan postur saya 165 cm. Anda bisa lihat sendiri soal legroomnya, mobil ini sangat luas legroomnya. Kemudian sandaran bagian belakangnya juga terasa lebih rebah. Jadi merasa mobil ini jika melakukan perjalanan jauh duduk di belakang sangat nyaman. Kemudian penggunaan materialnya juga, mobil ini memiliki material soft touch di bagian atas dan juga di sini bagian kulitnya juga. Hanya bagian sedikit saja yang masih menggunakan plastik, hanya di bagian sini.
Ada juga AC di bagian belakang. Ini juga sangat menunjang kenyamanan, sehingga Anda dapat merasa lebih sejuk di bagian belakang tanpa berebutan dengan bagian depan. Kemudian ada juga armrest. Di armrest ini dilengkapi dengan 2 cup holder. Sebenarnya Anda juga bisa menyimpan minuman di door trimnya, karena di sini juga door pocketnya luas sekali. Ditambah lagi, sebenarnya di sini juga bisa ditempati oleh 3 orang, karena sudah dilengkapi dengan headrestnya ada 3 buah, dan juga seat belt 3 titik untuk penumpang tengah. Kemudian bagian untuk keamanannya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan side curtain airbag. Jadi ada airbag di bagian samping sini yang bakal menjaga Anda jika terjadi tabrakan. Soal kelegaan headroomnya juga patut diacungi jempol karena dia luas. Jadi Anda merasa nyaman di mobil ini berlama-lama. Yang masih saya bingung soal mobil ini adalah tetap saja di sini masih ada tunnel. Padahal mobil ini sebenarnya penggerak depan. Saya nggak tahu apakah sebenarnya mobil ini ada yang versi all-wheel drive ya di luar negeri. Karena di sini cukup mengganggu adanya tunnel ini, sehingga orang pun yang duduk di tengah harus begini. Tadi kami sudah menjelaskan interior di bagian belakang. Sekarang kita pindah ke interior bagian depan. Soal posisi pengemudinya, mobil ini dapat diatur sesuai keinginan Anda. Anda bisa mengatur setirnya, naik turun, dan juga teleskopik. Ditambah lagi, jok bagian kanan dilengkapi dengan sistem elektris, sehingga Anda dapat melakukan pengaturan dengan leluasa. Tapi, posisi pengemudi ini sebenarnya bisa dibilang sama persis dengan generasi sebelumnya. Ini juga diungkapkan oleh Vitra sebelumnya. Bicara soal materialnya yang ada di dalam mobil ini, material soft touch juga ada di bagian atas door trimnya. Kemudian di sini lapisan kulit yang sama seperti dengan jok kulitnya. Bagian plastik hanya sedikit saja, sama seperti yang di kabin belakang. Di panel atas dashboard juga material soft touch, dilengkapi juga dengan jahitan. Sebenarnya ini hanya aksen saja, tapi ini juga material soft touch. Kemudian lingkar kemudinya juga dilengkapi dengan kulit yang dibalut dengan kulit halus, terasa nyaman digenggam oleh tangan. Kulit ini juga sama melapisi tuas transmisinya. Di bagian tengah ini terdapat ada tombol Econ yang sebenarnya adalah, ini bisa dibilang sebenarnya mode berkendara. Econ ini adalah untuk masuk kepada mode hemat bahan bakar, penggantian giginya juga lebih rendah-rendah, sehingga dapat menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih baik. Untuk sistem entertainment ya, mobil ini dilengkapi dengan head unit layar sentuh dengan sistem Android, yang Anda bisa melakukan apapun seperti yang Anda lakukan pada smartphone Android Anda. Tapi penggunaannya agak sulit karena semuanya dikontrol melalui layar sentuh. Di sini juga terdapat tombol rem parkir elektris. Ini adalah teknologi baru untuk Civic, dan juga ada sistem brake hold. Kemudian di bagian tengahnya terdapat panel AC digital. Di sini pengaturan blowernya analog dan juga pengaturan temperaturnya juga analog. Tapi untuk pengaturan mode anginnya yang mulai mau ke atas, ke samping, semuanya dengan sistem tombol. Di sini juga terdapat defogger untuk kaca bagian belakang dan juga kaca bagian depan. Ini lagi ada fitur auto rain sensor. Jadi Anda hanya perlu menaruhnya di posisi auto, kemudian wiper ini akan memilih speed secara otomatis berdasarkan debit air hujan yang ada di kaca depan. Soal fitur keamanannya, dia dilengkapi dengan 2 airbag di bagian depan dan juga ada airbag di curtain, yaitu di samping, di pilar yang akan menutup bagian samping Anda. Kemudian soal penyimpanannya, dia mempunyai laci penyimpanan tertutup 1, kemudian penyimpanan terbuka ada di pintu 2, di pintu depan, 2 di pintu belakang, dan juga 7 cup holder. Selain itu penyimpanan terbuka lagi juga ada di sini dan juga di bawah sini yang menyelip. Di sini terdapat juga power socket jika Anda mau melakukan pengisian baterai gadget Anda. Semua tentang interior Honda All New Civic Turbo sudah saya jelaskan. Sekarang kita cari tahu impresi berkendara dari mobil ini.
Soal kenyamanannya, Fitra juga ada ngomong sebelumnya. Dan ternyata saya buktikan itu benar karena mobil ini memiliki peredaman suara yang baik. Nggak kayak Honda-Honda yang sebelumnya maupun Civic yang sebelumnya. Suara yang dihasilkan dari lingkar spakbor itu nggak masuk ke dalam kabin seperti generasi sebelumnya. Honda selalu dari dulu terkenal soal suaranya yang dari luar kabin itu masuk ke dalam dan terdengar langsung ke kuping. Sekarang ini bisa dibilang ini sangat senyap untuk sebuah Honda Civic baru. Soal suspensinya, di All New Civic Turbo ini memiliki karakter yang lembut, lebih lembut dibandingkan dengan BMW seri 3. BMW seri 3 kan memang terkenal dengan keasikannya dia berkendara karena suspensinya yang lebih sporty, rasanya lebih kaku. Namun kalau ini saya bilang lebih cocok untuk penggunaan sehari-hari. Terasa nyaman, tapi dia tetap memiliki handling yang baik. Ditambah lagi sekarang power steeringnya ini menggunakan EPS, Electronic Power Steering. Setirnya enteng banget, jadi untuk melalui jalan-jalan, melalui kemacetan dia sangat gesit. Mesin All New Civic Turbo ini menghasilkan tenaga 171 dk dengan torsi 220 Nm. Tapi saya belum melakukan pengetesan akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya. Karena Fitra yang ingin mencoba ulang kembali pengetesan yang sebelumnya sudah pernah dia lakukan, tapi menurut dia itu belum angka yang maksimal. Jadi kita minta Fitra yang ngetes ya. Halo semuanya, untuk akselerasi dari Civic Turbo ini saya ambil alih sebentar dari review karena ada rasa penasaran. Sebelumnya kami sudah pernah mencoba, saya sendiri sudah pernah mencoba Civic Turbo ini dan hasil akselerasinya kurang memuaskan. Tapi kami tahu bahwa memang ada beberapa kondisi yang kurang ideal pada saat kami mengetesnya ketika media test drive dari Jakarta ke Bandung. Yang pertama adalah kondisi mobil tesnya masih sangat baru keluar dari showroom, belum melewati masa in-rain, belum melewati penggantian oli di 1000 km, pengecekan ini itu, jadi benar-benar masih sangat fresh dan kemungkinan performanya belum optimal. Kedua, tes dilakukan di Sentul, yang mana Sentul itu ketinggiannya lebih tinggi dari Jakarta sehingga kerapatan udaranya tidak sebaik Jakarta. Kemudian ketiga adalah kondisi bahan bakarnya penuh, full, sehingga itu akan menambah bobot, dan bahan bakar yang digunakan adalah oktan 92, sedangkan minimal di mobil ini adalah 91. Sekarang kami coba kondisi paling idealnya. Pertama, mobil sudah menempuh 3.600 km, sudah lewat masa in-rain, sudah melewati pengecekan 1.000 km. Kemudian yang kedua kami lakukan di area Jabodetabek dengan bensin yang sangat minimal, dan bensin yang kami gunakan adalah oktan 95. Sekarang kita lihat berapa mobil ini bisa melaju. Sampai 100 km per jam, mobil ini mencatatnya dalam 7,8 detik. Itu kalau siang hari. Kami juga lantas mencoba pada malam hari. Tadi malam kami sudah mencoba. Hasilnya adalah 0 sampai 100 km per jam dalam 7,7 detik. Artinya hanya berbeda sedikit antara siang dan malam. Bisa dibilang Civic Turbo ini bisa mencatat 0 sampai 100 km per jam di bawah 8 detik dalam kondisi apapun. Mau siang, mau malam, asal kondisinya ideal. Oktan 95, mobil sudah lewat in-rain, dan bahan bakarnya sangat sedikit dan ditumpangi oleh satu orang. Itu angka yang cukup impresif karena mobil ini masih menggunakan CVT dan bodinya sedan. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya nanti yang hatchback keluar, apalagi dengan transmisi manual kalau dimasukkan ke Indonesia, maka figur akselerasi itu akan lebih baik lagi, dan mungkin itu sudah mendekati ke area Golf GTI. Tidak sabar rasanya menunggu yang versi hatchback, dan Honda please masukkan yang manualnya untuk hatchback. Oke, sekarang kembali ke review. Untuk konsumsi BBM-nya, mobil ini sudah kami lakukan pengetesan sebelum video ini dibuat. Hasilnya adalah 13,5 km per liter untuk pemakaian dalam kota, sedangkan pemakaian di tolnya menghasilkan angka 20,3 km per liter. Angka ini mirip seperti BMW 520 diesel yang sudah pernah dilakukan pengetesan oleh Fitra sebelumnya. Jadi, di All New Civic Turbo ini menurut kami cocok sebagai mobil sehari-hari. Suspensi yang nyaman menjadikan mobil ini nyaman dipakai sehari-hari. Kemudian, konsumsi bahan bakarnya mobil ini, walaupun dia bertenaga besar, tapi irit untuk dipakai sehari-hari juga.
Selain itu, mobil ini sebenarnya ada dua varian, yaitu varian yang di All New Civic Turbo biasa dan satunya yang varian Prestige. Prestige itu adalah varian yang dilengkapi dengan body kit untuk menambah kecantikan dari mobil ini. Kemudian harganya untuk varian yang saya coba ini adalah varian yang bukan Prestige, seharga 475 juta rupiah. Oke, sekian review kami tentang di All New Civic Turbo. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya. Jangan lupa juga subscribe jika Anda belum mensubscribe channel Autodriver. Jangan lupa juga kunjungi www.autodriver.com. Oke, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa juga isi komen di bawah jika Anda memiliki masukan untuk kami. Salah. Audio udah. Bicara soal konsumsi bahan bakarnya, di All New Honda